Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap umat muslim pasti mengetahui dengan surah Al-Fatihah, sebab surah ini menjadi surah wajib yang dibawakan pada saat melaksanakan salat 5 waktu. Surah Al-Fatihah selain dibawakan pada saat salat dan menjadi rukun sahnya salat, surah ini juga memiliki beberapa manfaat serta keutamaan yang apabila kita membacanya maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu rezeki selebar-lebarnya bagi kita. Apa sajakah itu manfaatnya? Berikut ini yang akan kita bahas 15 manfaat membaca surah Al-Fatihah. 1. Surat yang paling agung yang pertama tentunya apabila kita membacakan surat ini maka kita akan mendapatkan limpahan pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Surat terbaik dalam Al-Quran dari Ibnu Jabir berkata, "Aku tiba ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedang beliau mengalirkan air. Lalu aku memberi salam kepada beliau, 'Assalamu alaika ya Rasulullah,' sampai 3 kali tapi beliau tidak menjawab salamku. Kemudian Rasulullah berjalan sedang aku berada di belakangnya sampai dia masuk ke rumahnya dan aku pun masuk ke dalam masjid sambil duduk dalam keadaan bersedih. Lalu keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemuiku sedang beliau telah bersuci seraya bersabda, 'Alaika salam warahmatullah' 3 kali. Kemudian beliau bersabda, 'Wahai Abdullah bin Jabir, maukah ku kabarkan kepadamu tentang sebaik-baiknya surat dalam Al-Quran?' Aku menjawab, 'Mau ya Rasulullah.' Lalu beliau bersabda, 'Bacalah Alhamdulillahi Robbil Alamin atau surat Al-Fatihah sampai engkau menyelesaikannya sampai akhir.' Hadis riwayat Ahmad. 3. Kemudahan mengontrol hati dan pikiran apabila kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 70 kali setiap hari selama 7 hari lalu ditiupkan dalam air suci dalam gelas kemudian diminum. Kita akan memperoleh ilmu dan hikmah serta hatinya diberikan kelapangan dan dijauhkan dari pikiran negatif. Antara apabila kita membaca sebanyak 100 kali dalam sehari maka akan terjaga pikiran dan hatinya sehingga terhindar dari hal-hal yang membawa pada keburukan. Dalam salah satu riwayat dijelaskan ketika itu Rasulullah menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa atas izin Allah. Kala itu Rasulullah membawakan surah Al-Fatihah karena itulah surah ini memberikan manfaat untuk menjauhkan kita dari pikiran negatif dan hal-hal yang buruk. 4. Sebagai perlindungan dan mewujudkan segala hajat. Apabila kita membacakan surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali pada saat diantara salat sunnah subuh dan salat fardu subuh selama 40 hari maka apabila kita memiliki hajat insya Allah hajat yang kita maksud akan tercapai. Dan tidak lupa pula kita berdoa kepada Allah agar segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Meninggikan derajat dan melunaskan hutang. Selain itu apabila kita membaca surah Al-Fatihah beserta bismillah di antara salat sunnah subuh dan salat fardu, dengan istiqomah mengharap ridho Allah, insya Allah Allah akan mengangkat derajat orang yang membacanya, serta apabila miskin Allah akan melapangkan rezekinya. Apabila memiliki hutang Allah akan memberikan kemampuan untuk membayarnya. 7. Meluaskan rezeki dan memberi keberkahan. Allah juga akan meluaskan rezeki, menjadikan baik akhlaknya, memudahkan segala urusannya, serta menghilangkan kesusahannya, apabila membaca surah Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai salat 5 waktu. 8. Mewujudkan apa yang diimpikannya. Keutamaan surah Al-Fatihah juga dapat membuat hajat yang kita miliki akan terkabulkan. Dengan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 125 kali setelah salat subuh, serta dengan berdoa kepadanya seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan kebenaran surat Al-Fatihah dan rahasianya supaya dimudahkan bagiku semua urusan dunia maupun urusan akhirat, semoga permintaan dan keinginanku dikabulkan." 9. Pembuka pintu rezeki. Dan apabila kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali, maka Allah akan membukakan pintu rezeki serta memudahkan segala urusan kita. 10. Dikabulkan hajat yang baik. Dengan kita membaca surat Al-Fatihah sebanyak 100 kali insya Allah, Allah akan mengabulkan hajat yang kita inginkan. Dalam kitab Qadasallahu Sirrohu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menjelaskan, siapa saja yang mempunyai maksud, hajat, maka sebaiknya ia membaca surat Al-Fatihah sebanyak 40 kali sehabis sholat maghrib dan sunnahnya. Setelah itu panjatkan doa permohonan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11. Bisa mengobati penyakit-penyakit. Merupakan ujian yang datang dari Allah untuk menguji seberapa besar keimanan hambanya. Dalam pengobatan selain kita berusaha secara medis, kita juga meminta kepadanya agar diangkat segera penyakit yang kita derita dengan membaca surah Al-Fatihah yang dikenal sebagai surat penyembuh atau ayat ruqyah. Untuk mengamalkannya yaitu kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 41 kali.
Setelah itu ditiupkan ke air yang telah disiapkan, lalu air tersebut diminum dan diusapkan kepada seluruh tubuh. Insya Allah, Allah akan membantu kesembuhan atas penyakit yang kita derita. 12. Menghilangkan sifat pelupa. Dengan mengamalkan hal ini insya Allah kita akan terhindar dari sikap lupa, yaitu dengan menuliskan surah Al-Fatihah pada wadah, kertas atau kain yang warna putih serta suci. Lalu setelah itu usapkan dengan air dan airnya diminum, insya Allah akan menghindar dari sifat lupa. 13. Mengobati sengatan kalajengking atau penawar. Bisa. Apabila kita mendapatkan sengatan kalajengking, maka langkah utama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengambil sebuah wadah yang berisi air, lalu beri sedikit garam. Setelah itu bacakan surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali lalu diminum, insya Allah akan cepat sembuh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini mampu menjadi penawar bisa dan sengatan, dengan cara membacakan surah Al-Fatihah lalu meniupkan pada bagian yang kena sengatan dengan sedikit lidah. 14. Mengobati sakit gigi untuk diri sendiri dan orang lain. Sakit gigi kita bisa menggunakan surat Al-Fatihah dengan cara meletakkan jari pada gigi atau tempat yang sakit lalu bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali sembari mengucapkan, Ya Allah, hilangkan daripada keburukan dan kekejian yang aku dapati dengan dia Nabi-Mu yang jujur dan tetap di sisi-Mu. Apabila kita ingin mengobati orang lain bisa kita ucapkan kalimat ini, Ya Allah, hilangkanlah daripada orang ini keburukan dan kekejian yang didapati dengan dia Nabi-Mu yang jujur dan tetap di sisi-Mu. Baca doa berikut ini, Auzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru, yang artinya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya, dari keburukan yang sedang aku rasakan dan yang aku khawatirkan. 15. Menyembuhkan penyakit mata. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin menyembuhkan kelemahan pandangan, kabur atau rabun, maka hendaklah memandang bulan pada awal bulan. Jika tidak kehilangan atau terhalang oleh awan maka lakukan pada malam kedua. Jika belum terlihat juga lakukan pada hari berikutnya hingga bulan nampak jelas. Apabila sudah kelihatan hendaklah ia menyapukan tangan kanannya ke mata dengan membaca surat Al-Fatihah sebanyak 10 kali.